Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ahwati, 3 pertemuan ke belakang kita sudah membahas mengenai senyawa karbon, salah satu senyawa karbon yaitu haloalkana. Dimulai dari tata namanya, kemudian sifat fisik, sifat kimia, cara pembuatannya, dan kegunaannya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti mengenai materi haloalkana yang kemarin kita sudah bahas. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas masih di bab senyawa karbon. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah alkohol dan ether. Oke, lanjut saja. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu pengertian alkohol dan ether, kemudian tata nama alkohol dan tata nama ether. Oke, yang pertama pengertian alkohol dan ether. Nah, alkohol dan ether ini dia mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Nah, peristiwa ini disebut dengan keisomeran fungsi. Nah, ketika kelas 5 kalian sudah belajar mengenai keisomeran. Nah, ada isomer fungsi, kemudian isomer posisi dan sebagainya. Nah, alkohol dan ether ini dia termasuk contoh dari keisomeran fungsi. Di mana gugus fungsinya itu dia rumus umumnya itu sama, CnH2n plus 2O, tetapi memiliki struktur yang berbeda atau gugus fungsi yang berbeda. Nah, di mana alkohol ini dia mengikat gugus fungsi hidroksil atau OH-. Nah, ini. Dia mengikat gugus fungsi hidroksil atau OH-, sedangkan ether dia mengikat gugus fungsi alkoksi atau OR aksen. Nah, contoh di sini ada contoh C3H8O. Nah, rumus molekulnya itu C3H8O. Nah, dari rumus molekul ini dia bisa membentuk dua jenis struktur, yaitu sebagai alkohol dan ether. Nah, C3H8O ini dia sebagai alkohol mempunyai dua isomer, sedangkan sebagai ether dia mempunyai satu isomer. Nah, ini strukturnya. Tadi C3H8O. Sebagai alkohol, dia memiliki dua isomer. Yang pertama satu propanol. Nah, di sini kenapa namanya satu propanol? Propanol itu dilihat di sini C-nya ada 3. 1, 2, 3. Ketika C-nya 3 itu dia berarti propil, R-nya atau alkilnya. Ketika dia alkohol, kita ganti il-nya jadi ol. Sehingga di sini 1 propanol. 1 ini dari nomor gugus fungsi OH-nya ada di nomor berapa. Nah, kita hitung C-nya ada, tadi kan rumus molekulnya C3H8O. Sini C-nya ada 1, 2, 3, ada 3. H-nya ada 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 1, 8. O, 1. Berarti benar. Rumus molekulnya C3H8O. Kemudian yang kedua, dia strukturnya sebagai alkohol. Sebagai alkohol. Sini namanya 2 propanol. 2 dari posisi gugus OH-nya ada di nomor berapa, kemudian propanol dari jumlah C-nya ada berapa? Ada 3, makanya namanya propanol. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai tata nama alkohol. Ini sebagai gambaran saja. Nah, kemudian tadi C3H8O juga dia bisa sebagai ether. Nah, di sini dia sebagai ether namanya etil metil ether. Kenapa namanya etil metil ether? Nah, lihat di sebelah kiri O. Nah, yang sebelah kiri O ini dia R atau alkil. Lihat C-nya ada berapa? Ada 2. Ketika C-nya 2, dia namanya etil. Kemudian di sebelah kanan O itu ada CH3, C-nya 1, namanya metil atau di sini dia sebagai R aksen. Namanya metil, makanya
nama struktur dari struktur ini itu etil, metil, eter. Oke. Nah, untuk tata nama alkohol dan eter itu dia ada dua, ada tata nama IPAC dan ada tata nama trivial. Oke ya. Yang pertama kita bahas mengenai tata nama alkohol. Nah, tadi gugus fungsi dari alkohol itu OH. Nah, untuk tata nama IPAC aturannya yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama dan beri nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi akhiran OL. Nah, tadi udah Ustazah singgung sedikit. Nah, kita untuk tata nama alkohol ini fokus ke gugus fungsinya atau gugus OH-nya. Tinggal diganti, terus tata namanya sama kayak alkana, tinggal diganti A-nya jadi ol atau akhiran A-nya jadi ol. Kemudian, lakukan penomoran dengan cara memberi nomor serendah mungkin pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Nah, tadi kan gugus OH ini dia sebagai rantai utama. Nah, kita lihat posisi OH-nya ada di mana. Misalnya OH-nya itu ada di sebelah kiri. Berarti penomorannya dimulai dari sebelah kiri. Gitu. Jadi, kita fokuskan ke gugus OH-nya. Lihat posisi gugus OH-nya ada di mana. Kemudian, urutan penulisan namanya dimulai dari nomor cabang dan nama cabang jika ada. Kemudian di nomor letak gugus OH dan nomor rantai utama. Oke. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama CH3OH. C-nya ada 1 atau alkilnya ada 1. Ketika C-nya 1 namanya metil atau nama alkananya itu metana. Tinggal kita ganti A-nya jadi ol. Jadi metanol. Kemudian di sini ada CH3, CH2OH. Kita lihat alkilnya, C-nya ada 2. Nah, kalau C-nya ada 2 namanya etana. Tinggal kita ganti A-nya jadi ol. Makanya di sini namanya etanol. Kemudian di sini ada CH3, CH2, CH2OH. Nah, kita lihat posisi gugus OH-nya dia ada di C nomor 1. Makanya namanya 1 propanol. Propanol itu dari banyaknya C. Sini C-nya ada 3 atau propana. Makanya di sini namanya propanol. 1 propanol. Kemudian di sini yang keempat ada CH3, CHOH, CH3. Nah, kita lihat posisi OH-nya ada di C nomor 2. Makanya di sini namanya 2 propanol. Ini sama kayak tadi yang contoh nomor 3, hanya saja beda posisi OH-nya. Sehingga tinggal kita ganti nomor dari letak gugus OH-nya. Nah, untuk contoh yang nomor 5, di sini kan ada cabang CH3, kemudian ada OH. Nah, sesuai tadi tata nama IPAC, kita pilih yang paling dekat dengan OH. Berarti penomoran dimulai dari sebelah kanan. Mana ya? Nah, kita mulai dari sini penomorannya. 1, 2, 3, 4. Nah, makanya namanya 3 metil. Karena tadi kan di aturan penulisannya itu nomor cabang dan nama cabang terlebih dahulu. Nah, nomor cabangnya itu 3 karena si CH3-nya ini terletak di C nomor 3. 3 metil. Metil itu dari nama cabang. CH3 namanya metil. 2 butanol. 2 karena gugus OH-nya terletak di C nomor 2 dan butanol. Butanol ini jumlah dari rantai karbonnya ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4. T 4 itu namanya butanol. Nah, di sini harus diingat
bukan 2-metil 3-butanol. Jadi tetap yang diprioritaskan itu letak si OH-nya, bukan letak si cabangnya. Oke, lanjut ke tata nama trivial. Nah, untuk tata nama trivial, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama. Beri nama rantai tersebut dengan nama alkil, yaitu dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Kemudian ikuti nama tersebut dengan kata alkohol. Nah, di sini contohnya CH3OH. CH3 itu kan namanya metil. Nah, tinggal kita lanjutkan dengan memberi nama alkohol. Oke, di sini namanya metil alkohol. Kemudian contoh yang kedua, CH3CH2OH. Sini C-nya ada 2, namanya etil. Tinggal kita lanjutkan dengan memberi nama alkohol. Makanya namanya etil alkohol.